Langit sore di atas terminal itu selalu berwarna kusam, seperti tak pernah benar-benar bersih dari debu dan asap knalpot. Deru mesin bas bercampur teriakan calo dan klakson yang bersahut-sahutan, menciptakan simfoni bising yang tak pernah tidur. Di antara hiruk-pikuk itu, Yuyun mendorong gerobak kayunya perlahan. Roda gerobaknya berderit kecil, seolah ikut mengeluh bersama hidup yang ia jalani. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar lelah. Aroma tempe goreng dan bakwan hangat menguar, menembus bau solar yang menyengat. Beberapa sopir dan kernet mengenalnya sebagai gadis penjual gorengan yang tak banyak bicara. "Yuyun, seperti biasa ya," kata seorang sopir tua sambil melempar senyum ramah. Ia hanya membalas dengan anggukan lembut. Tangannya cekatan membalik gorengan di minyak panas, tanpa pernah salah gerak, seolah setiap percikan minyak adalah bagian dari irama hidupnya. Namun di sudut terminal, ada tatapan-tatapan lain yang tak seramah pelanggan tetapnya. Sekelompok pria bertato, berjaket lusuh, duduk di bangku panjang dekat pos retribusi tak resmi. Mereka adalah orang-orang Broto, penguasa tak tertulis terminal itu. Setiap pedagang wajib menyetor uang keamanan, tanpa tawar-menawar. Bagi yang menolak, dagangannya bisa hilang, atau tubuhnya yang lebam. Yuyun tahu aturan itu. Ia tahu risiko setiap langkah yang ia ambil. Tetapi setiap kali salah satu dari mereka mendekat dan menagih lebih dari biasanya, ada kilat kecil di matanya, kilat yang tak pernah terlihat oleh pelanggan lain. Hari itu, salah satu preman mendekat, mengunyah permen dengan kasar. Setoran naik, terminal lagi sepi, katanya dingin. Yuyun terdiam sesaat, lalu menyerahkan uang dengan jumlah pas seperti biasanya. Tidak lebih. Preman itu menyeringai. "Kamu berani kurangin," ujarnya sambil mengetuk gerobak dengan keras. Minyak di wajan bergetar. Beberapa pembeli menjauh, tak ingin terlibat. Yuyun tetap berdiri tegak. "Saya cuma jualan kecil, Bang," ucapnya pelan, tapi suaranya tidak gemetar. Sebuah keberanian sunyi yang terasa ganjil bagi orang yang melihatnya. Langit makin gelap ketika mereka pergi sambil mengancam akan kembali. Yuyun menatap punggung mereka tanpa rasa takut yang jelas. Di balik tatapannya, ada kenangan yang kembali terkuak. Ayahnya, bertahun-tahun lalu, berdiri di tempat yang sama dengan gerobak serupa. Ayahnya juga pernah berkata cukup. Dan malam setelah itu, ia tak pernah pulang. Orang-orang bilang ayahnya tertabrak truk saat pulang larut. Tapi Yuyun masih mengingat tubuh penuh luka yang tak masuk akal, dan bisik-bisik warga yang mendadak berhenti saat ia mendekat. Sejak hari itu, ia tak hanya mewarisi gerobak kayu tua, ia mewarisi hutang ketakutan yang belum lunas dibayar. Ketika terminal mulai lengang dan lampu-lampu redup menyala, Yuyun mendorong gerobaknya pulang melewati lorong belakang yang sepi. Angin malam membawa debu dan kenangan. Tangannya yang tadi tampak biasa saja kini mengepal perlahan. Ia bukan sekadar penjual gorengan. Dan terminal itu, belum tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka ganggu. Kalau kamu mau, di bab 2 nanti kita bisa mulai masuk ke insiden yang benar-benar mengubah segalanya, mungkin gerobaknya dihancurkan, atau ada seseorang yang membuka rahasia masa lalu ayahnya. Kamu mau konflik langsung meledak, atau kita bangun tegangnya pelan-pelan dulu? Malam berikutnya, terminal terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus membawa debu dan bau solar yang menyengat, seakan mengabarkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Yuyun tetap datang seperti biasa, mendorong gerobaknya melewati lorong yang sama tempat ayahnya dulu berdiri. Wajahnya tenang, tapi ada kewaspadaan baru dalam setiap langkahnya. Ia tahu ancaman kemarin bukan sekadar gertakan kosong. Belum lama ia menyalakan kompor dan minyak mulai mendesis. 3 pria mendekat dengan langkah berat. Tanpa banyak bicara, salah satu dari mereka menendang roda gerobak hingga bergeser kasar. Wajan berguncang, minyak panas muncrat ke tanah, meninggalkan bercak-bercak gelap di semen terminal. Beberapa pembeli mundur panik. Tak ada yang berani menolong. "Sudah dibilang, setoran naik," ucap salah satu dari mereka dengan nada menghina. Yuyun berdiri di sisi gerobak, napasnya teratur meski jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya terkena percikan minyak panas, kulitnya memerah, tapi ia tidak berteriak. Ia hanya menatap mereka satu persatu, tatapan yang tak lagi sekadar sabar, melainkan mengukur. Salah satu preman meraih nampan gorengan dan melemparkannya ke tanah. Tempe dan bakwan berserakan, bercampur debu dan oli. Tawa mereka pecah, keras dan kasar. Di tengah penghinaan itu, sesuatu dalam diri Yuyun bergetar. Bukan ketakutan, bukan pula sekadar marah.
Itu adalah perasaan lama yang bangkit kembali, perasaan yang sama saat ia melihat tubuh ayahnya terbujur kaku. Kalau besok masih berani kurang, jangan salahkan kami, ancam mereka sebelum pergi. Terminal kembali riuh, tapi tak ada yang berani menatap Yuyun terlalu lama. Ia berlutut perlahan, memunguti gorengan yang tak lagi layak jual. Ujung jarinya menyentuh noda minyak yang masih hangat, lalu tanpa sadar ia melihat pantulan wajahnya di permukaan hitam itu, wajah yang mulai berubah. Malam itu, setelah terminal benar-benar sepi, Yuyun tak langsung pulang. Ia mendorong gerobaknya ke gudang kosong di belakang terminal, tempat barang-barang rusak biasa disimpan. Di sudut ruangan berdebu itu, ia membuka kembali peti kayu tua peninggalan kakeknya. Kain lusuh, catatan bertuliskan aksara lama, dan sebilah keris kecil tergeletak diam, menunggu disentuh oleh takdir. Tangannya bergetar bukan karena takut, melainkan karena keputusan. Ia teringat pesan yang dulu dianggapnya dongeng, ilmu ini bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga harga diri saat tak ada lagi yang mau melindungimu. Yuyun memejamkan mata, menarik napas panjang seperti yang diajarkan dalam catatan itu. Di tengah keheningan gudang, ia mulai merasakan aliran hangat menjalar dari dadanya ke ujung jemari. Di luar, lampu terminal berkedip-redup. Angin malam berdesir melewati pintu gudang yang setengah terbuka. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, Yuyun tidak merasa sendirian. Sesuatu dalam darahnya telah terbangun. Terminal itu belum sadar, malam penghinaan tadi mungkin adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Gudang kosong di belakang terminal kini menjadi saksi rahasia yang tak diketahui siapapun. Setiap tengah malam, saat deru mesin bas telah digantikan dengkuran sopir-sopir lelah, Yuyun berdiri sendirian di lantai semen yang dingin. Cahaya lampu terminal yang temaram menyusup lewat celah pintu, memantulkan bayangannya yang memanjang seperti sosok lain yang mengawasi. Di tangannya, kain tua warisan leluhur terikat erat, seolah menghubungkannya pada darah yang mengalir di tubuhnya. Ia membuka catatan usang itu perlahan. Tulisan tangan kakeknya penuh goresan tegas dan peringatan keras, ilmu bayangan api hanya bangkit bagi jiwa yang terdesak, namun tak dikuasai dendam. Yuyun mengatur napas seperti yang diajarkan, tarik perlahan, tahan, lepaskan dengan teratur. Awalnya hanya keheningan yang ia rasakan. Lalu, sedikit demi sedikit, muncul hangat halus di dadanya, seperti bara kecil yang berdenyut pelan. Hari-hari berikutnya, tubuhnya mulai berubah. Gerakannya lebih ringan, pendengarannya lebih tajam. Ia bisa menangkap suara langkah dari kejauhan, bahkan membedakan irama sepatu siapa yang mendekat. Saat menggoreng, tangannya tak lagi tersentak oleh percikan minyak panas. Seolah ada lapisan tak kasat mata yang melindunginya. Namun semakin kuat ia berlatih, semakin berat pula kenangan tentang ayahnya menghantui. Suatu malam, dalam konsentrasi yang dalam, Yuyun melihat bayangan samar di dinding gudang, bayangan yang tak sepenuhnya mengikuti geraknya. Sejenak ia tersentak, bayangan itu bergerak lebih cepat, lebih tegas. Nafasnya hampir buyar, tapi ia mengingat pesan kakeknya, jangan takut pada bayanganmu sendiri. Ia memejamkan mata dan membiarkan hangat itu menyatu dengan detak jantungnya. Sementara itu, di sisi lain terminal, Broto mulai merasa ada yang berubah. Dua anak buahnya mengeluh pergelangan tangan mereka sakit sejak insiden terakhir. Aneh, Bang, seperti ada tenaga yang nahan, bisik salah satu dengan wajah pucat. Broto mendengus, menganggap itu hanya alasan pengecut. Namun di hatinya, muncul rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Keesokan sorenya, saat Yuyun kembali berjualan, tatapan orang-orang terasa berbeda. Bukan lagi sekadar iba, melainkan penasaran. Ketika seorang preman mencoba menendang kaki gerobaknya lagi, kakinya justru terpeleset sendiri seolah kehilangan keseimbangan. Tak ada yang melihat gerakan Yuyun, karena memang hampir tak terlihat. Hanya hembusan angin kecil yang terasa sesaat. Yuyun sendiri mulai menyadari sesuatu, ilmu itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan tentang kendali. Saat emosinya naik, hangat di dadanya berubah menjadi panas yang hampir menyakitkan. Ia harus menahan diri, menata pikirannya, atau bara itu bisa berubah menjadi kobaran yang membakar dirinya sendiri. Disitulah ujian sesungguhnya. Di bawah cahaya lampu terminal yang berkelip redup, Yuyun berdiri memandangi keramaian dengan tatapan baru. Ia tak lagi sekadar bertahan. Ia sedang mempersiapkan diri. Dan tanpa disadari siapapun, sumpah telah terucap dalam diam, ia tak akan membiarkan sejarah ayahnya terulang.
Jika api harus menyala, maka ia akan menjadi api yang terarah, bukan api yang liar. Terminal itu perlahan memasuki babak yang tak pernah mereka bayangkan. Pagi itu terminal diselimuti kabut tipis yang bercampur asap knalpot. Yuyun datang lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal sejak semalam, sebuah firasat yang membuat dadanya sesak. Ia berdiri di tempat ayahnya dulu biasa mangkal, menatap ubin retak yang tak pernah diperbaiki. Disitulah terakhir kali ia melihat ayahnya hidup, tersenyum sambil berkata akan pulang cepat. Seorang tukang ojek tua bernama Pak Sastro memperhatikannya dari kejauhan. Wajah pria itu menyimpan keraguan, seolah menimbang apakah sudah waktunya membuka sesuatu yang selama ini dikubur rapat. Akhirnya ia mendekat pelan. "Yun, ada yang harus kamu tahu," katanya lirih, suaranya kalah oleh deru bas yang masuk peron. Di sudut warung kopi kecil, Pak Sastro mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, ayah Yuyun menolak menyerahkan lapak strategisnya pada Broto yang baru naik menjadi penguasa terminal. Saat itu Broto ingin menguasai semua titik ramai untuk dijadikan sumber setoran besar. Ayah Yuyun berdiri teguh. Ia tidak mau tunduk. "Malam itu bukan kecelakaan," bisik Pak Sastro, matanya berkaca-kaca. "Ayahmu dipukuli dulu, baru tubuhnya dilempar ke jalan agar terlihat seperti tertabrak." Kata-kata itu menghantam Yuyun lebih keras dari pukulan apapun. Dunia seakan berhenti berputar. Suara terminal menjauh, berganti dengung panjang di telinganya. Tangannya gemetar. Hangat di dadanya yang biasa terasa kini berubah menjadi panas membakar. Ingatan tentang tubuh ayahnya yang penuh luka, tentang bisikan tetangga yang tiba-tiba senyap, semuanya menyatu menjadi satu kebenaran. Pahit, air mata menggenang, tapi tak jatuh. Ia menahannya, seperti selama ini ia menahan segalanya. Di kejauhan, Yuyun melihat Broto berdiri di dekat pos retribusi, tertawa bersama anak buahnya. Sosok itu tampak begitu biasa, begitu merasa berkuasa. Namun kini Yuyun tak lagi melihatnya sebagai sekadar preman. Ia melihat wajah masa lalu yang mencuri hidup ayahnya. Untuk pertama kalinya, niat balas dendam benar-benar mengetuk pintu hatinya. Ia berjalan pulang dengan langkah berat. Di gudang kosong, ia membuka kembali peti kayu warisan leluhur. Nafasnya tak lagi setenang latihan sebelumnya. Bara di dadanya berkobar liar, hampir tak terkendali. Bayangannya di dinding bergerak cepat, seolah menyerap amarahnya. Ia sadar, jika ia membiarkan dendam memimpin, ilmu bayangan api bisa berubah menjadi kutukan. Malam itu, di bawah cahaya lampu terminal yang berkelip seperti saksi bisu, Yuyun berlutut dan bersumpah dalam diam. Ia tidak akan membunuh karena amarah. Tapi ia juga tidak akan membiarkan kejahatan berdiri tanpa perlawanan. Rahasia kematian ayahnya bukan lagi beban, itu adalah api. Dan kini, api itu memiliki arah. Kabar tentang tumbangnya anak buah Broto menyebar lebih cepat dari asap knalpot yang membumbung di terminal. Para sopir berbisik di balik setir, pedagang saling bertukar tatapan penuh harap. Untuk pertama kalinya, nama Yuyun disebut bukan dengan iba, tapi dengan nada kagum bercampur takut. Dan itu sampai ke telinga Broto seperti tamparan keras di siang bolong. Sore itu, Broto berdiri di tengah terminal dengan wajah gelap. "Kalau berani, hadapi gue langsung," teriaknya lantang, suaranya menembus riuh penumpang. Tantangan itu bukan sekadar adu fisik, itu soal harga diri. Jika ia kalah, kekuasaannya runtuh. Jika Yuyun mundur, harapan orang-orang ikut padam. Langit menjelang malam berwarna merah keabu-abuan saat Yuyun melangkah maju dari balik gerobaknya. Tidak ada senjata di tangannya. Hanya kain warisan leluhur yang terikat di pergelangan. Setiap langkahnya ringan, tapi mantap. Orang-orang otomatis membentuk lingkaran besar. Mesin bas yang baru datang tetap meraung, menciptakan latar suara seperti genderang perang. Broto menyerang lebih dulu. Tubuh besarnya melesat dengan pukulan keras yang bisa merobohkan pria dewasa. Namun Yuyun bergerak seperti bayangan yang terlepas dari cahaya. Ia menghindar tipis, terlalu tipis untuk disebut kebetulan. Pukulan Broto hanya menghantam angin, sementara telapak tangan Yuyun menyentuh dada lawannya dengan dorongan terukur. Benturan itu tak terdengar keras, tapi Broto terhuyung beberapa langkah. Matanya membelalak. Ia kembali menyerang, kali ini dengan amarah penuh. Tendangan, pukulan, teriakan, semuanya brutal. Namun semakin liar Broto bergerak, semakin tenang Yuyun menanggapi. Ilmu bayangan api mengalir di nadinya, hangat tapi terkendali. Dalam satu momen singkat, Broto berhasil menangkap lengan Yuyun dan membantingnya ke tanah.
Kerumunan berseru panik. Debu beterbangan. Untuk sepersekian detik, keheningan menggantung. Namun Yuyun bangkit perlahan, darah tipis di sudut bibirnya justru membuat tatapannya semakin tajam. Bara di dadanya tidak lagi liar, ia menjadi api yang terfokus. Yuyun melangkah mendekat. Gerakannya kini lebih cepat dari yang bisa diikuti mata awam. Satu putaran tubuh, satu sentuhan di titik lemah, dan satu dorongan dari dalam yang dilepaskan bersamaan dengan hembusan napas. Tubuh Broto terpental dan jatuh keras tepat di depan pos retribusi yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya. Broto terbaring, napasnya berat, harga dirinya runtuh di depan semua orang. Yuyun berdiri di atasnya, punya kesempatan untuk mengakhiri segalanya. Kerumunan menunggu. Terminal menahan napas. Dan di dalam dada Yuyun, api itu bergetar, menunggu keputusan yang akan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Terminal membeku dalam keheningan yang ganjil. Deru mesin bas terdengar jauh, seolah dunia lain yang tak ada hubungannya dengan lingkaran manusia yang mengurung dua sosok di tengah peron. Broto terbaring di tanah, napasnya berat, wajahnya tak lagi menyisakan kesombongan. Di atasnya berdiri Yuyun, kecil, tapi tegak. Tangannya terangkat sedikit, cukup untuk satu gerakan terakhir yang bisa mengakhiri semuanya. Di dalam dadanya, bara itu berubah menjadi kobaran. Panasnya menjalar ke tenggorokan, ke pelipis, ke ujung jemari. Ia hanya perlu mendorong sedikit lagi. Satu hentakan tenaga dalam, dan dendam bertahun-tahun akan lunas. Bayangan ayahnya terlintas, wajah penuh luka, tubuh yang tak pernah mendapat keadilan. Amarah berbisik, sekarang waktunya. Namun di sela bisikan itu, suara lain muncul. Suara kakeknya, tenang, tegas. Ilmu ini bukan untuk membalas. Jika kau biarkan api memakan hatimu, kau tak berbeda dari mereka. Nafas Yuyun mulai tak teratur. Bayangannya di lantai bergetar, seolah hendak melepaskan diri dan bertindak tanpa kendali. Broto membuka mata perlahan. Untuk pertama kalinya, bukan kemarahan yang terlihat di sana, melainkan ketakutan. Ketakutan yang sama seperti yang dulu mungkin dirasakan ayahnya di detik-detik terakhir. Dan tiba-tiba, Yuyun melihat sesuatu yang menggetarkan. Jika ia menyerang sekarang, lingkaran kekerasan itu tidak akan pernah benar-benar putus. Ia hanya akan mewarisi tahta dengan cara yang sama. Kerumunan mulai bersuara, beberapa berteriak agar Yuyun menghabisinya. Rasa haus akan pembalasan menyebar seperti virus. Tapi Yuyun justru menurunkan tangannya perlahan. Panas di dadanya ia tarik kembali dengan napas panjang. Satu tarikan, dua, hingga kobaran itu mereda menjadi bara yang terkendali. Ia melangkah mundur. Kekuasaanmu selesai, ucapnya pelan, namun cukup keras untuk terdengar semua orang. Tidak ada makian, tidak ada ancaman, hanya kepastian. Kata-kata itu menghantam lebih telak daripada pukulan apapun. Broto tetap tergeletak, tak mampu bangkit, bukan hanya karena sakit fisik, tetapi karena harga dirinya hancur di hadapan orang-orang yang dulu tunduk padanya. Anak buahnya tak bergerak, mereka saling pandang, ragu, kehilangan arah. Untuk pertama kalinya, kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan runtuh tanpa darah. Malam itu, Yuyun tidak pulang dengan kemenangan di wajahnya. Ia berjalan melewati lorong terminal dengan langkah pelan. Ia tahu, yang ia kalahkan bukan hanya Broto, tetapi sisi gelap dalam dirinya sendiri. Api itu hampir membakar jiwanya. Dan ia memilih untuk menjadikannya cahaya. Pagi setelah duel itu terasa berbeda. Terminal yang biasanya dipenuhi tatapan curiga kini diselimuti keheningan aneh, seperti baru saja melewati badai besar. Para pedagang datang lebih awal, berdiri di depan lapak mereka dengan perasaan campur aduk, antara takut dan harap. Pos retribusi liar yang biasa dijaga anak buah Broto tampak kosong. Tidak ada lagi tawa kasar atau suara ancaman yang memaksa orang menunduk. Yuyun datang seperti biasa, mendorong gerobaknya perlahan. Ia tidak berjalan seperti pahlawan. Ia tetap gadis penjual gorengan dengan kain sederhana terikat di pergelangan tangannya. Namun orang-orang memandangnya berbeda. Beberapa mengangguk hormat. Beberapa bahkan tersenyum berani untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Broto tidak terlihat hari itu. Kabar beredar bahwa ia masih terbaring di rumahnya, menolak keluar karena malu. Anak buahnya tercerai-berai, sebagian memilih pergi, sebagian lagi mencoba berpura-pura tak pernah menjadi bagian dari kekuasaannya. Ketakutan yang dulu menekan dada para pedagang kini perlahan mengendur, digantikan rasa lega yang masih rapuh. Menjelang siang,
Seorang pedagang buah memberanikan diri memindahkan lapaknya ke tempat yang dulu terlarang. Tak ada yang datang. Mengusir. Seorang ibu penjual nasi uduk berhenti menyisihkan uang untuk setoran. Ia menyimpan uang itu di saku dengan tangan gemetar, seolah masih menunggu seseorang berteriak marah. Tapi tidak ada yang datang. Yuyun tetap sibuk membalik bakwan di wajan. Minyak mendesis lembut, tidak lagi bergetar oleh tendangan kasar. Seorang sopir tua menghampirinya dan berkata pelan, "Kamu sudah mengubah banyak hal, Yun." Yuyun hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu perubahan ini bukan akhir, ini hanya awal dari babak baru. Sore hari, beberapa pedagang berkumpul membicarakan kemungkinan membentuk paguyuban resmi agar terminal tak lagi dikuasai preman. Untuk pertama kalinya, kata "aturan" disebut tanpa rasa takut. Yuyun mendengar semua itu dari kejauhan. Ia tidak ingin menjadi pemimpin. Ia hanya ingin keadilan berdiri tanpa harus ditopang oleh kekerasan. Namun di tengah harapan itu, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Terminal tanpa penguasa ibarat wilayah kosong di peta. Kekosongan selalu mengundang pihak lain untuk mengisi. Angin sore bertiup lebih kencang, membuat kain di pergelangan tangannya berkibar pelan, seolah memberi peringatan halus. Saat malam turun dan lampu-lampu menyala redup, Yuyun berdiri memandang peron yang kini terasa lebih luas. Tidak ada rantai, tidak ada teriakan. Tapi di kejauhan, ia melihat sekelompok pria asing memperhatikan terminal dengan tatapan menilai. Yuyun menarik napas dalam. Api dalam dirinya tetap hangat, tenang, tapi siap. Karena ia tahu, menjaga kedamaian seringkali lebih sulit daripada merebutnya. Beberapa hari setelah terminal terasa lebih bebas, suasana mulai berubah pelan-pelan. Pria-pria asing yang sebelumnya hanya berdiri mengamati kini mulai terlihat lebih sering. Mereka tidak banyak bicara, tapi tatapan mereka tajam, menghitung setiap sudut, setiap lapak, setiap potensi uang yang bisa diperas. Para pedagang yang sempat bernapas lega mulai kembali merasa was-was. Suatu sore, dua mobil bak terbuka masuk bersamaan ke area parkir belakang. Sekelompok pria turun dengan langkah serempak, berpakaian rapi namun sorot matanya dingin. Mereka bukan preman liar seperti anak buah Broto. Mereka tampak terorganisir. Salah satu dari mereka, pria tinggi berambut klimis dengan bekas luka panjang di pipi, memperkenalkan diri singkat pada para pedagang, "Kami cuma ingin memastikan terminal ini tetap tertib." Kata "tertib" itu terdengar lebih menyeramkan daripada ancaman terang-terangan. Mereka menawarkan sistem baru, setoran lebih besar, tapi dengan janji perlindungan yang katanya lebih profesional. Beberapa pedagang yang masih trauma langsung pucat. Mereka tahu pola ini. Kekuasaan lama runtuh, kekuasaan baru datang dengan wajah lebih halus. Yuyun mengamati dari balik gerobaknya. Ia tidak ikut campur saat itu. Ia tahu kekuatan bukan hanya soal fisik. Ia ingin melihat bagaimana orang-orang bereaksi. Namun ketika salah satu pria asing itu dengan sengaja membalik papan harga milik pedagang kecil dan berkata, "Mulai besok ikut aturan kami," bara dalam dada Yuyun berdenyut lagi. Malamnya, paguyuban pedagang yang baru terbentuk berkumpul dengan wajah tegang. Mereka memandang Yuyun, seolah menunggu keputusan darinya. Beban itu terasa berat. Ia tidak pernah meminta posisi sebagai simbol perlawanan, tapi keadaan mendorongnya ke sana. Ia sadar, jika ia maju lagi, ini bukan lagi soal pribadi, ini soal seluruh terminal. Di sudut gelap dekat gudang, Yuyun kembali berlatih. Kali ini gerakannya lebih dalam, lebih fokus. Ia menyadari ilmu bayangan api bereaksi berbeda, bukan lagi sekadar pertahanan, tapi seperti memberi peringatan akan bahaya yang lebih besar. Angin malam terasa lebih tajam, membawa firasat bahwa lawan kali ini tak bisa diremehkan. Keesokan harinya, pria berbekas luka itu mendekati gerobak Yuyun. "Kamu yang bikin keributan sebelumnya?" tanyanya dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Yuyun membalas dengan tatapan tenang. "Saya cuma jualan," jawabnya singkat. Namun ketegangan di udara terasa seperti kawat yang ditarik terlalu kencang. Saat pria itu pergi, ia berbisik pelan, "Cukup untuk didengar Yuyun, terminal ini terlalu berharga untuk dibiarkan tanpa tuan." Kalimat itu menggantung seperti ancaman terbuka. Yuyun menatap punggungnya yang menjauh. Ia tahu, badai berikutnya tidak akan sekadar duel satu lawan satu. Ini akan menjadi ujian tentang seberapa kuat api dalam dirinya bisa bertahan tanpa berubah menjadi kebakaran. Pagi itu terminal tidak lagi terasa seperti tempat netral. Udara mengandung ketegangan yang tipis namun nyata, seperti langit sebelum hujan deras.
Para pedagang membuka lapak dengan gerakan hati-hati, mata mereka sesekali melirik ke arah pintu masuk utama. Dua mobil bak terbuka yang kemarin datang kini terparkir terang-terangan, seperti penanda bahwa kekuasaan baru siap menancapkan kuku. Menjelang siang, pria berbekas luka itu kembali muncul bersama beberapa anak buahnya. Kali ini mereka tidak basa-basi. Mereka berjalan dari lapak ke lapak, mencatat, menunjuk, menetapkan angka setoran dengan suara datar. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan terbuka, justru ketenangan itulah yang terasa lebih mencekam. Saat mereka tiba di depan gerobak Yuyun, kerumunan spontan melambat. Pria itu menatapnya lama. "Kamu punya pengaruh di sini," katanya pelan. "Gabung dengan kami. Kamu tetap jualan, kami yang atur sistemnya." Tawaran itu terdengar seperti jalan aman. Tidak perlu bertarung, tidak perlu darah. Bara di dada Yuyun bergetar, tapi kali ini bukan karena amarah. Ia menatap wajah-wajah pedagang di sekelilingnya, orang-orang yang sempat merasakan kebebasan walau sebentar. Jika ia menerima tawaran itu, terminal mungkin akan terlihat tenang. Tapi rantai tetap ada, hanya lebih halus dan lebih kuat. "Saya tidak butuh tuan," jawab Yuyun tenang. "Terminal ini milik orang-orang yang bekerja di dalamnya." Kalimat itu sederhana, tapi udara langsung terasa berat. Anak buah pria itu maju selangkah, siap menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Namun sebelum ketegangan berubah menjadi ledakan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Para pedagang, yang dulu selalu mundur, kini berdiri sejajar. Tukang ojek tua, penjual buah, ibu nasi uduk, bahkan sopir-sopir bus turun dari kendaraan mereka. Mereka tidak menyerang, mereka hanya berdiri bersama. Pria berbekas luka itu menyadari situasi telah berubah. Menghadapi satu orang mungkin mudah. Menghadapi satu terminal yang bersatu adalah perkara lain. Ia menatap Yuyun lama, membaca keyakinan yang tak bisa dibeli. Tanpa sepatah kata lagi, ia memberi isyarat mundur. Mobil-mobil itu pergi, meninggalkan debu yang perlahan mengendap. Saat senja turun, Yuyun kembali di belakang gerobaknya, membalik bakwan seperti biasa. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada selebrasi, hanya ketenangan yang terasa lebih kokoh dari sebelumnya. Ia sadar, ilmu bayangan api bukan sekadar kekuatan untuk bertarung. Itu adalah warisan untuk menjaga, agar orang-orang kecil tak lagi hidup dalam bayang-bayang. Di bawah cahaya lampu terminal yang redup, Yuyun tersenyum tipis. Api dalam dirinya kini tidak menyala liar. Ia menjadi pelita, cukup terang untuk menuntun, cukup hangat untuk melindungi. Dan selama ia berdiri di sana, mendorong gerobak kayunya setiap sore, terminal itu tidak akan pernah lagi memiliki tuan selain mereka yang bekerja dengan keringatnya sendiri.